Langkah kakinya terdengar pelan memasuki ruang kantor. Tak lama seraya langkah kaki itu datang, celetuk keringat membuat seisi ruang tergelak tawa. Namun, sosok itu kini telah pergi. Kami memanggilnya Bapak Kuswanto. Kuswanto itu kalau saya lihat, meskipun beliau itu tegas terkadang, tapi ketegasannya itu selalu dibalut dengan humoris. Karena Pak Kus adalah figur orang yang baik ke anak THGB. Sosok yang paling berjasa. Walaupun bapaknya marah, tapi mukanya tetap nggak bisa nunjukin kalau bapaknya marah gitu loh. Kan Pak Kuswanto itu kepala sekolah yang sangat-sangat perhatian kepada murid-muridnya. Jadi anak-anak itu terkadang tidak merasa seperti dihukumi kalau salah. Tetap kesalahannya itu dinilai, tetapi dalam penyampaiannya disampaikan dengan cara-cara yang humoris sehingga menjadikan anak itu tidak terkekang. Bersama beliau, pembawaannya itu selalu tersenyum dan selalu tertawa. Intinya bahagia. Orangnya humoris. Itu satu, yang kedua sederhana. Dikenal sejak awal itu seorang yang tipikalnya itu humoris, seneng guyonan, gampang guyon, menggelitik gitu. Saya kan sepakat ya, kata-kata itu yang memicu untuk teman-teman itu ketawa. Saya memperhatikan khusus Pak Kus itu mulai saya makosid. Mulai saya makosid itu berarti sekitar tahun 99. Saya awal masuk makosid itu 99. Itu saya mulai mengamati Pak Kus secara khusus itu yaitu tahun 99 itu. Dan akhirnya Pak Kus itu bagi saya itu inspiratif dan contoh yang baik. Ya, Pak Kuswanto itu saya kenal sejak sekolah. Sejak sekolah tahun 87. Dari 1987 sudah mengenal dengan Pak Kuswanto. Sama-sama belajar di Tarbiyah itu Banat di Murabit. Di Murabit dulu Gulam. Dan juga pernah satu gubuk ya, satu kutukan ya, Pak Kuswanto. Jadi Pak Kuswanto masuk di THGB kalau tidak salah waktu itu 1987. Saya masih 86. Pak Kuswanto 87 masuk di pertama kali ada saluran. Jadi lulus SD, kemudian masuk di Tarbiyah Hifdzul Ulum Banat. Ciri khas Bapak Kuswanto melekat erat dalam benak keluarga, sahabat, rekan seperjuangan, dan para murid-muridnya. Karena ya beliau sangat dekat dengan murid-muridnya dan beliau juga sangat semangat dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pembina di THGB dan pendamping pembina di Makosidul Quran. Saya berharap sampean juga pernah dididik walaupun tidak secara langsung. Di sana beliau pernah menjadi kepala sekolah. Di IMG beliau sebagai wakil koordinator atau wakil rektor. Ayolah kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin itu sesami'na wa ata'na seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Kus. Orangnya itu
Siti Beliau itu Sami'na wa Ata'na gitu modelnya. Jadi dawuhnya apa dari beliau itu kita ikuti. Jadi dari situ kita juga bisa ambil pelajarannya. Karena dengan adanya Pak Kus, kami bisa belajar untuk Sami'na wa Ata'na, kami bisa belajar tentang apa itu arti sabar, dan kami juga bisa belajar bagaimana bisa memaksimalkan waktu untuk kemanfaatan orang banyak, terutama melalui perjuangan di Sidikiyah. Apa yang ada di dalam pikiran, jiwa, hati, amaliyahnya itu hanya satu, Pak Kus. Sami'na wa Ata'na. Dalam perjuangan hanya itu, Pak Kus. Prinsipnya Pak Kus itu mengalir saja. Apa yang didahulukan sang guru, didahulukan punya Esok, yang didahulukan Bapak Muhammad Sidikiyah Jalsani itu, ya sudah ngikut aja, wis. Nggak banyak mikir sudah. Yang penting malah kalau ditanya itu semblender, wis ngikuti apa dawuhnya, apa yang diperintahkan ya Sami'na wa Ata'na. Ringan orangnya. Untuk kegiatan sosial untuk Sidikiyah itu ringan sekali, bahkan kalau saya katakan itu ya full lah. Jadi semua kegiatan untuk Sidikiyah. Siapapun yang pernah kenal dengan beliau, apalagi yang pernah dididik beliau, hendaklah berusaha semaksimal mungkin bisa seperti beliau dalam Sami'na wa Ata'na yang sangat luar biasa. Itu yang tidak ada dua, yang saya lihat bagus. Sami'na wa Ata'na, taat ketaatan kepada sang guru, pada itunya sepatu rumah kepada Bapak Muhammad Sidikiyah Jalsani. Untuk Sidikiyah itu dan totalitas istilah lahir batin lah, kalau bahasa umumnya aku lahir batin ya sudah full keseluruhan untuk Sidikiyah yang menurut kemampuannya. Apa yang dia mampu itu untuk Sidikiyah ya dilakukan. Karena menurut saya yang ditinggalkan Pak Kus itu bukan hanya Bu Mar, bukan hanya Mbak Nata, bukan hanya Mas Ais, tapi kita semua. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas segala candaannya, dan terima kasih atas senyumannya. Buat pesan terakhirnya, intinya selamat jalan. Terus jasa Pak Kus di HGB ini sangat kami kenang. Pak Kus ini bukan hanya mendidik kita soal pelajaran, tapi juga ketulusan dan kesabaran jadi murid-murid di HGB. Dan ya semoga beliau tenang di sana ya. Kami murid-muridnya akan selalu mengenang jasanya. Ya, terima kasih sudah mau menjadi patriot bangsa bagi kami. Raganya tak lagi bersama kita, namun semangatnya dalam perjuangan, keyakinannya pada sang mursyid adalah fakta dari Sami'na wa Ata'na yang nyata. Selamat jalan Bapak Kuswanto. Sampai jumpa di kehidupan abadi selanjutnya. Ya, pesan saya kepada anak-anak semua supaya betul-betul menyadari bahwa diri kita ini sebagai pelanjut penerus perjuangan Indonesia. Kita akan menjadi pelanjut penerus untuk Indonesia bisa berkibar.